Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa di sore yang sangat mulia ini, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat tausiah sore yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan ini untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Kita bersyukur di mana dengan diutusnya Rasulullah telah menunjukkan kepada kita dinul Islam, agama yang benar, jalan yang benar, dan insya Allah ketika kita mampu dan mau hidup dengan dinul Islam, dan insya Allah di akhir kehidupan kita pun mencapai ridha Allah, dan mudah-mudahan di akhirat nanti akan mendapatkan surganya, jannatun na'im insya Allah. Insya Allah materi yang akan kita sampaikan di sore yang sangat mulia ini adalah ahamiyatus syahadatain. Ini adalah materi yang sangat sederhana, yang sudah sering disampaikan, sudah sering kita dengar, dan ini bukan materi asing. Hanya saja kita ulang kembali materi ini dengan sebuah harapan agar dua kalimat syahadat yang ada dalam diri kita, yang sudah kita bawa, yang sudah kita miliki, yang kita hidup di dalamnya, di bawah naungan syahadatain ini, mudah-mudahan dua kalimat syahadat ini menjadi penguat hidup kita, menjadi jalan hidup kita menjadi lebih baik. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urgensi syahadatain, pentingnya syahadatain ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah al-madkhalu ilal Islam. Jadi syahadatain ini adalah merupakan pintu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Maka kita melihat kalau misalnya ada orang yang bukan beragama Islam, ketika dia akan masuk ke dalam agama Islam, maka kita sering melihat ada namanya proses syahadatain. Nah, disinilah seseorang ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia sah menjadi orang muslim. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi kita yang kita telah terlahir dari keluarga kita, keluarga muslim, ya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Nah, bagaimana dengan syahadatain kita? Nah, syahadatain kita adalah perlu kita perbaharui terus, perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita pupuk agar dia berbuah, agar dia menjadi syahadatan yang kokoh dalam diri kita, sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Nah, di sini menjadi pelajaran dan pembelajaran buat kita bahwa tidak sedikit juga orang muslim yang lahir dalam keluarga Islam, tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh berbagai macam hal, atau karena keluarganya dan seterusnya, tidak sedikit di antara mereka dari lahir dalam keluarga Islam, ternyata begitu meninggal dia tidak membawa Islam. Nah, jadi materi syahadatan ini begitu urgennya, begitu pentingnya, karena dia merupakan password seseorang masuk ke dalam agama Islam. Nah, bagi kita yang sudah beragama Islam, nah kita jaga syahadat kita ini. Syahadat inilah merupakan pengakuan. Pengakuan tentang apa? Kita mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul kita. Jadi kalau ada orang yang hari ini dia tidak mau mengakui keesaan Allah dan tidak mau mengakui rasul itu Muhammad sebagai nabinya, maka ini perlu diragui.
perlu diragukan Islamnya, perlu diragukan syahadatnya. Kita yang hari ini berada dalam agama Islam, bersyukur, ya, berterima kasih, ya, karena kita hidup dalam agama Islam, ya alhamdulillah agama yang benar. Al-haqqu mir rabbika, yang hak itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu, cintailah agamamu. Ya, maka di sini kita mengangkat materi pentingnya dua syahadatan ini karena memang dua syahadat ini adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka kita mengakui Allah sebagai Rabb kita dan Muhammad sebagai Nabi kita. Nah, kemudian dua syahadat ini juga adalah merupakan kalimat yang sangat mulia. Ya, kalimat yang sangat mulia. Kenapa? Karena dua kalimat syahadatan ini adalah merupakan inti atau pokok daripada ajaran Islam. Ya, semua nilai-nilai dalam kandungan Islam itu induknya dari dua kalimat syahadatan ini. Ya, pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian kita selanjutnya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa, kemudian wa hajjul baiti, melaksanakan man istata'a ila sabila, kemudian ibadah haji. Itu muaranya dari mana? Dari syahadatain. Maka orang-orang yang syahadatnya benar, maka insya Allah berislamnya juga benar. Tidak akan mudah diombang-ambing, tidak akan mudah dirayu, tidak akan mudah digoda. Kenapa? Karena syahadatannya kuat. Nah, begitu juga orang yang syahadatannya benar, ya, maka dia akan berinteraksi sesama manusia juga interaksi yang benar, tidak melakukan kejahatan dan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Nah, bahkan dia menunjukkan dirinya di saat datangnya bulan suci Ramadan adalah sebagai pribadi yang taat kepada Rabb-nya dengan menjaga ibadah puasanya dan juga menjaga etika di dalam dia menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah dia siap melaksanakan rukun-rukun Islam yang ada di dalam rukun Islam tersebut, nilai-nilainya dia pertahankan. Kenapa? Karena bermuara dari syahadatannya benar. Jadi intinya semua akhlak dan perilaku kita dan semua nilai-nilai ibadah dan semua bentuk ibadah di dalam kita berislam itu adalah induknya dari syahadatain. Maka kita melihat di sini orang-orang yang syahadatnya benar, maka benarlah dalam perjalanan hidupnya. Mereka-mereka yang syahadatnya bermasalah, syahadatannya bermasalah, maka banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi hal yang tidak inginkan di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian selanjutnya, kenapa begitu pentingnya syahadatan ini? Syahadatan ini juga adalah merupakan azas perubahan seseorang. Masya Allah. Itu banyak kisah-kisah disebutkan. Seseorang yang sebelumnya belum masuk Islam, maka hidupnya sangat amburadul. Hidupnya sangat bermasalah, akhlaknya bermasalah, pola pikirnya bermasalah. Segala aspek kehidupannya bermasalah. Tetapi ternyata begitu dia mengenal Islam, begitu dia masuk ke dalam agama Islam, mempelajari agama Islam, maka di sanalah terjadi azas perubahan yang luar biasa. Mus'ab bin Umair kita kenal. Seorang sahabat Rasulullah yang sangat ganteng, yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Nah, ini luar biasa. Walaupun hidupnya penuh dengan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ya, yang hidupnya tentunya jauh dari nilai-nilai kebenaran. Tapi begitu dia mengenal Islam, maka semua itu dia tinggalkan dan mengambil nilai Islam. Dan di sana terjadi perubahan hidupnya yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah kisah diangkat bagaimana seorang pemuda yang sebelum berangkat dari rumahnya memiliki akhlak yang sangat jahat. Dalam waktu yang begitu lama, kemudian dia pulang kembali ke rumahnya dan orang tuanya pun melihat terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dari akhlaknya, sikapnya, perilakunya luar biasa. Saat dia pulang, dia pun belum menyampaikan sesuatu kepada ibunya. Cuma ibunya hanya melihat, kenapa anak saya terjadi perubahan yang luar biasa hari ini. Saat ini, setelah dia pulang merantau yang sangat jauh. Kemudian karena ditanyakan oleh ibunya, maka dia pun menjawab, aku berubah seperti ini adalah karena aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Sekarang ada pertanyaan yang sederhana. Ada juga
orang yang sudah lama hidupnya dalam dinul Islam, tapi ternyata hidupnya tidak berubah pada kehidupan yang lebih baik. Hidupnya justru menjadi lebih jahat. Hidupnya justru menjadi lebih zalim. Nah, ini siapa yang salah? Islamnya atau orangnya? Nah, ini harus difahami dan harus dijelaskan bahwa yang salah itu bukan Islamnya, tapi orangnya. Orangnya yang sudah lama hidup dengan Islam, tapi dia tidak mau mempelajari Islam. Hanya Islam ikut-ikutan. Ya sudah lama hidup dengan nilai Islam, dia tidak mau mengamalkan nilai Islam. Nah, maka oleh karena itu, sekali lagi, begitu pentingnya dua kalimat syahadatan ini adalah karena syahadatan ini adalah merupakan azas perubahan seseorang. Maka bahasa sederhana yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah, sudahkah saya menjalani hidup kepada kehidupan yang lebih baik? Sudahkah ada perubahan-perubahan dalam hidup saya menjadi lebih baik? Kalau ada, berarti syahadatin kita, dua kalimat syahadat yang kita miliki berarti adalah dua kalimat syahadat yang memberikan perubahan dalam hidup kita. Selanjutnya, dua kalimat syahadatan ini juga merupakan inti daripada dakwah para nabi, para rasul. Mereka diutus untuk mengajak manusia kepada menyembah Allah, menyembah Rabb yang Esa, untuk mengakui Muhammad sebagai nabinya. Nah, ini dakwah yang mulia. Ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, ya, lanjutkan dakwah Rasulullah, sampaikan dakwah Rasulullah, sampaikan nilai Islam kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatan kita. Karena sesungguhnya semua nilai-nilai Islam yang kita sampaikan itu, Allah akan memberikan pahala yang terbaik dan terbesar pada kita, dibahagiakan kita di dunia, dan insya Allah kita masuk surga di akhirat dengan mendakwahkan nilai-nilai Islam ini. Dan yang terakhir adalah urgensi syahadatan ini, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yang artinya lebih kurang adalah, tidaklah orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Ini yang luar biasa. Ini yang sangat kita rindukan. Ini yang sangat kita impikan, yang sangat kita cita-citakan. Kemuliaan kita hidup dalam Islam, dan mudah-mudahan di akhir perjalanan hidup kita, karena kita mencintai Allah dan Rasulnya, karena kita mendakwahkan agama Allah, karena kita mempertahankan agama Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ketika ridho kita kepada Rabb kita, ketika kita ridho Muhammad sebagai Nabi kita, maka sayangnya kita kepada Allah, rindunya kita kepada Rasulullah, dan insya Allah di akhir perjalanan hidup kita, kerinduan kita itu terbukti dengan kita mampu mengucapkan dua kalimat syahadat ini di akhir hidup kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan nikmat surga kepada kita. Semoga materi singkat ini memberikan manfaat. Kalau ada yang kurang, datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang lebih, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meridhai kita hidup mulia di bawah naungan syahadatain, dua kalimat syahadat ini, bahagia di dunia, dan insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.